Halo adik-adik semua, apa kabar? Pada video kali ini saya akan bantu menyampaikan revisi petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru PPDB Provinsi Kepulauan Riau, di mana ada 3 poin penting di mana itu terjadi perubahan. Ingat bahwa perubahan yang terjadi ini sama sekali tidak merugikan siswa, di mana perubahan ini juga berdasarkan masukan-masukan dan usulan-usulan dari pihak sekolah, berdasarkan rekomendasi-rekomendasi calon peserta didik baru. Poin pertama, perubahannya adalah perubahan pada jalur prestasi, di mana pada juknis yang terdahulu kita ketahui bahwa prestasi dinilai dari piagam atau prestasi non-akademik. Pada sesi perubahan atau pada juknis perubahan ini jalur prestasi dibagi lagi menjadi 2, sehingga 50-50 ya, antara 30% yang diberikan kepada jalur prestasi itu, sehingga 15%-nya diperuntukkan bagi prestasi non-akademik, prestasi akademiknya 15%. Jadi ada 2 ya, ada 2, satu jalur non-akademik, yang satu lagi prestasi akademik. Ini memberikan peluang bagi adik-adik calon peserta didik baru SMA, di mana ketika ujian sekolah kemarin mendapatkan nilai 4 mapel yang bagus, IPA-nya, matematikanya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya bagus, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti jalur prestasi akademik. Bagi adik-adik yang memiliki kemampuan dan memegang piagam, dapat menggunakan pada jalur prestasi non-akademik. Sehingga adik-adik hanya boleh memilih satu ya, baik itu prestasi akademika atau prestasi non-akademik. Berikut rincian dari perubahan tersebut. Silakan disimak. Adapun perubahan kedua adalah perubahan kuota atau penambahan kuota atau RDT, rencana daya tampung sekolah-sekolah yang ada di Batam. Untuk kasus ini saya tidak perlu membahas banyak. Intinya bahwa dengan ditambahnya RDT di wilayah Batam ini akan memberikan peluang kepada peserta didik untuk dapat masuk pada sekolah yang diinginkan dan dekat dengan zonasinya, sehingga semuanya dapat tertampung. Oke, kita simak berikut slide-nya. Adapun perubahan ketiga adalah perubahan juknis untuk zonasi, di mana perubahan ini sekali lagi menguntungkan adik-adik peserta didik baru, di mana yang awalnya zona itu masih sempit. Untuk perubahan revisi ini area zonanya diperluas sehingga adik-adik punya kesempatan yang banyak. Kasusnya adalah jika di satu zona hanya tersedia satu sekolah, maka dengan adanya perubahan juknis ini wilayah zonanya akan diperluas sehingga bisa jadi lebih dari satu sekolah yang ditawarkan pada zonasinya. Namun yang menjadi catatan adalah adanya revisi pada zona ini menyebabkan kebijakan pemilihan maksimal 3 sekolah akan dirubah. Seseorang yang memiliki atau menggunakan jalur zonasi ini wajib memilih sekolah yang ada pada zonasinya di dalam aplikasi ya. Kalau misalnya di zonasinya itu dimunculkan ada 4 atau 5 sekolah, maka adik harus memilih ke 5 sekolah itu.
Kalau adik tidak memilihnya, maka aplikasi tidak akan bisa lanjut. Dengan catatan bahwa pemilihan itu tetap berdasarkan area dekatnya rumah dengan sekolah dan sesuai dengan keinginan adik-adik. Wilayah yang zonanya direvisi ini ada 3 wilayah ya, baik itu Batam, Tanjung Pinang, dan Karimun. Untuk Tanjung Pinang lebih spesifik lagi bahwa zona yang direvisi itu adalah menjadi satu zona. Tanjung Pinang tidak lagi dipilah-pilah menjadi beberapa zona, tetapi hanya satu zona. Seingat saya ini persis seperti tahun lalu, di mana seorang siswa dimanapun berada di wilayah Tanjung Pinang diwajibkan memilih semua sekolah yang ada di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang ini hanya ada 7 sekolah, ya, hanya ada 7 sekolah, cuma ada 7 sekolah. Sehingga adik-adik yang nanti mendaftar di jalur zonasi ini wajib mencontreng atau memilih di dalam aplikasi itu ke-7-7-nya. Jika tidak akan bisa meneruskan aplikasi. Sekali lagi ingat, dalam pemilihan penentuan sekolah itu pastikan pilihan sekolah itu bukan urut berdasarkan nama sekolah yang ditawarkan dari dalam aplikasi, tetapi checklistlah berdasarkan urutan yang diinginkan. Ya, kalaupun dalam aplikasi biasanya kalau di Tanjung Pinang ya SMA 1, SMA 2 sampai SMA 7 itu berurutan, adik jangan menceklis 1, 2, 3 sampai 7 berurutan pula. Pilihlah sesuai dengan kemungkinan terbaik. Contoh, nih adik tinggal di daerah kawasan Batu 10 nih, orang Tanjung Pinang tahu. Minat tentu bahwa SMA 1 menjadi minat meskipun jauh. Ini bisa diprediksi akan tersingkir. Maka pilihan 1 bergeser kepada pilihan kedua, yakni mungkin SMA 2. Lalu ketika diprediksi SMA 2 pun akan tergeser, adik akan berpikir di mana kira-kira nih. Kalau adik memilih secara urut SMA 3, dikhawatirkan adik akan tersangkut di SMA 3 karena mohon maaf, biasanya di SMA 3 ini terjadi kelebihan kuota. Sehingga ketika adik memilih di SMA 3, di saat kuota yang masih kosong, adik akan tersangkut di SMA 3. Ketika terjadi pengumuman resmi, maka nama adik muncul di SMA 3. Ini menjadi masalah baru. Ketika adik merasa jauh, saya tinggal di Batu 9 Pak, Batu 10 Pak. Kalau saya harus kuliah ke sekolah di SMA 3, maka kejauhan. Saya mendingan ke SMA 6 atau ke SMA 7 Pak yang lokasinya lebih dekat. Nah, inilah kuncinya. Ketika adik memilih tadi, jangan langsung memilih sesuai urutan sekolah, tapi pilihlah sesuai dengan urutan yang dekat. Jadi bisa diprediksi pilihan yang tepat adalah SMA 1, SMA 2, SMA 4 misalnya, kalau memang itu menjadi keinginan, SMA 6 atau SMA 7. Setelah itu baru SMA 3, SMA 5 itu di bagian belakang, karena itu sekolah-sekolah yang lebih jauh dengan jaraknya yang jarak lokasi tinggal di Batu 10. Demikian pula untuk zonasi Karimun. Zonasi Karimun itu diperluas juga area zonasinya sehingga memberikan peluang kepada calon peserta didik dari wilayah Karimun untuk memilih lokasi jumlah sekolah lebih dari wilayah yang semestinya. Oke, kita simak slide perubahan jalur zonasi.
jika kita lihat, kita saksikan beberapa ketentuan perubahan dalam juknis PPDB Kepri tahun 2020 untuk jenjang SMA dan SMK. Sementara ini yang dapat kami paparkan, meskipun mungkin nanti redaksi ataupun petunjuk teknis yang resmi akan disampaikan dan akan otomatis sudah mencakup perubahan yang baru ini, tapi setidaknya informasi awal tentang perubahan ini dapat dicermati menjadi ilmu tambahan kepada adik-adik, mendapatkan informasi lebih awal tentang perubahan juknis yang ini banyak juga ditanya di kolom komentar video-video sebelumnya. Terima kasih, semoga adik-adik dapat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.